Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bab al-khusyu' fi shalah, bab khusyuk di dalam salat. Khusyuk di dalam salat ini dia adalah ruh dan inti dari salat itu sendiri. Sehingga pahala sedikit atau banyaknya, sempurna atau tidaknya salat itu tergantung dengan khusyuk atau tidaknya seseorang di dalam salat. Karenanya seorang yang salatnya khusyuk di sini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berhak untuk mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, dan disebutkan di dalamnya innahum fi salatihim khashi'un ila akhir al-ayat. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan untuk menghadirkan hati di dalam salat, artinya khusyuk itu seseorang hatinya ikut hadir di dalam salat. Dan untuk itu ada beberapa sebab yang harus diambil. Di antaranya adalah beristi'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Sebab syaitan memang terkadang mengganggu seseorang yang sedang salat. Tidak terkecuali seorang yang sedang salat berjamaah di masjid. Karenanya kita diperintahkan untuk merapatkan shaf dan tidak memberikan celah syaitan berada di tengah-tengah antara kita dengan saudara kita di samping kita. Kemudian di antara yang bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam salat adalah ja'al sutrah, menjadikan adanya sutrah. Ini sudah pernah kita bahas. Kenapa ya ikhwah? Karena seseorang yang salat tanpa sutrah, dia akan terganggu dengan adanya orang yang berlalu lalang di hadapannya. Namun dengan adanya sutrah, maka setidaknya orang ketika melihat ada pembatas, dia akan melewati tempat lain. Tidak akan melewati di hadapan kita, tetapi mungkin di luar batas yang kita berikan tersebut. Dan memang di dalam riwayat tinggi dari barang atau benda yang dijadikan sutrah itu setinggi muakhiratul rihal, yaitu pelana unta atau pelana kuda. Dan di sini kurang lebih setinggi bag, ya, atau mungkin laptop, atau mungkin ini juga bisa, ya, kurang lebih lah, kurang atau lebih, ya. Dan tujuannya agar apabila ada orang yang tidak melihatnya atau mungkin tidak faham mengenai sutrah, kita pun bisa mencegah. Dan ini bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam salat. Kemudian juga menghadap ketika ketika salat menghadap ke tempat sujud dan tidak memejamkan mata. Dan ini tidak termasuk bagian dari sunnah, salat sambil memejamkan mata, ya. Jangan tidur nanti. Kemudian juga diantaranya seseorang ketika hendak menghadiri sholat, hendaklah dia selesai dari pekerjaannya, selesai dari kesibukannya. Di sini ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa diselesaikan, tapi ada juga beberapa jenis pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan atau bisa ditunda, ya, bisa diselesaikan atau bisa ditunda. Seperti seandainya seseorang masih menahan buang air, maka dalam hal ini sebaiknya
dia membuang air terlebih dahulu baru menghadiri sholat, agar di tengah-tengah sholat dia tidak terganggu oleh keperluannya ke kamar mandi. Atau seandainya bisa ditunda, seseorang jadwalnya mestinya dia makan di saat itu, tetapi dia sendiri belum terasa lapar dan tidak merasa tertarik untuk memakan makanan tersebut, maka dia bisa menundanya. Dia bisa meninggalkan makanan tersebut, pergi sholat, kemudian pulang kembali. Namun apabila dia mau tidak mau harus makan, ya, setidaknya mencicipi, mencium bau aromanya sudah tergiur, setidaknya mencicipi, atau bahkan dia ingin memakannya, maka makanlah terlebih dahulu sekalipun sholatnya terlambat. Ya. Tetapi jangan dijadikan hal ini menjadi kebiasaan, yaitu memasak makanan sebelum sholat, ya, baik setelah maghrib, katakanlah selalunya sebelum isya, sehingga selalu setiap sholat isya tidak sholat berjamaah atau sholat berjamaah terlambat. Nah, kemudian juga seperti tidur. Bagi yang kira-kira di dalam sholatnya nanti akan terganggu dengan adanya tidur, rasa kantuk, hendaklah dia tidur sebelumnya. Seperti disebut dengan istilah qailulah pada waktu zuhur. Kemudian hal-hal yang lainnya yang terkait dengan masalah ini, kesibukan yang mungkin bisa dikerjakan terlebih dahulu, diselesaikan terlebih dahulu, baru memasuki sholat untuk mendapatkan kekhusyuan. Nah, kemudian di sini ya ikhwah, perlu diperhatikan masalah khusyuk, bahwasannya jumhur ulama mereka menganggap seseorang yang sholat kehilangan khusyuk, ini sholatnya tetap sah. Artinya khusyuk bukanlah rukun ataupun wajib dari kewajiban sholat, tetapi sesuatu mukammilat, yaitu penyempurna. Sehingga apabila seseorang yang di dalam sholatnya dia memikirkan sesuatu yang lain, hatinya tidak hadir, sholatnya sah. Karena rukun-rukunnya, wajib-wajibnya telah terpenuhi, maka sholatnya sah. Namun dia tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna, karena dia kehilangan khusyuk di dalam sholatnya. Ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwasannya apabila seseorang kehilangan khusyuk, sholatnya batal. Dan itu adalah pendapat dari Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian juga Ibn Al-Jauzi. Tapi jumhur mengatakan tidak batalnya sholat seseorang. Dan sangat sulit sekali ya akhi, seseorang di dalam sholat betul-betul bisa 100% khusyuk. Terkadang seseorang berusaha khusyuk, namun setelah beberapa menit berikutnya kembali memikirkan sesuatu yang lain lagi. Atau bahkan terkadang dia bisa menemukan benda-benda yang tidak ditemukan di luar sholat. Jadi ketika sholat baru teringat, kunci saya ternyata saya letakkan di sini dan di situ. Nah, dan ini mengurangi pahala sholat, tetapi tidak membatalkan keabsahan sholat. Jadi bagi orang-orang yang beranggapan bahwasannya khusyuk itu adalah sebuah kewajiban, ini adalah kabar gembira. Sehingga seseorang tidak perlu mengulang 2, 3, 4 kali sholatnya karena wiswas, ragu-ragu, saya tidak khusyuk di dalam sholat. Karena jumhur ulama mengatakan sahnya seseorang yang sholat sedangkan pikirannya terganggu oleh sesuatu yang lain.